Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah saat ini kami melanjutkan perjalanan untuk berziarah ke makam-makam para waliullah. Kali ini kami menuju ke Dusun Sugiwaras, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Pasuruan, Jawa Timur. Tujuan kami kali ini yakni ke makam Mbah Wiro atau biasa dikenal dengan Sayyid Abu Naim. Beliau konon merupakan seorang waliullah penyebar agama Islam di daerah ini, sekaligus salah satu keturunan atau masih berdarah dengan Kanjeng Sunan Ampel sekaligus dengan Ki Ageng Penanggungan. Seperti apa makam beliau? Mari kita saksikan bersama melalui video ini. Makam beliau berada di tengah-tengah makam pemakaman umum, namun lokasinya berada di pinggir, sehingga aksesnya mudah untuk langsung ke makam beliau. Dan tempatnya pula juga sudah direnovasi, dibangun dengan sangat bagus, sehingga para peziarah sudah sangat nyaman. Adanya tempat wudhu dan juga kamar mandi memudahkan pengunjung untuk lebih nyaman karena sudah difasilitasi. Seperti apa kira-kira penelusuran kami kali ini? Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati. Oke, sedulur semua, inilah makam-makam daripada waliullah yang ada di Desa Gunung Gangsir ya. Salah satunya Mbah Wiro ini yang masih memiliki keturunan dari Kanjeng Sunan Ampel dan juga Sayyid Yahya ataupun Ki Ageng Penanggungan yang ada di daerah Japanan. Menurut mitos masyarakat dan juga sesepuh di tempat ini, makam ini memang sudah ada dari zaman dulu ya. Makamnya memang sudah dari nisan batu, namun sudah tidak utuh lagi ya. Dan konon makam ini menjadi salah satu pembabat alas ataupun pendakwah Islam yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu kami mencoba untuk berziarah ke tempat ini, sekaligus nanti kami akan mencari tahu siapa sosok asli beliau dengan cara kami, yaitu mediumisasi dengan menarik sosok gaib bangsa jin atau bangsa kodam yang menjaga lokasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah saat ini kami akan mencoba melakukan mediumisasi untuk mengungkap sejarah maupun cerita yang sekiranya akan kita gali tentang Sayyid Abu Naim atau biasa yang dikenal dengan nama Mbah Wiro. Memang tokoh yang satu ini tidak terlalu jelas sejarahnya, kemudian ceritanya juga, namun ada segelintir mitos di masyarakat bahwa dulunya
ketika ada pesawat ya, pesawatnya orang Jepang itu melintas di atas makamnya Mbah Wiro ini, maka pesawat itu kemudian akan jatuh ya. Bahkan burung-burung yang terbang di atas makam ini mereka juga akan terjatuh tersungkur ya. Luar biasa sekali jika memang hal seperti itu yang terjadi. Maka oleh sebab itu, ada apa sih? Kira-kira benar atau hanya sebuah mitos saja? Kita akan coba gali dengan mediumisasi. Kita tadi sudah ziarah di sana dan sedikit melakukan komunikasi dengan sosok penjaga gaib yang ada di tempat itu, dan memang ada beberapa sosok-sosok yang punya energi yang cukup kuat ya. Salah satunya ada sosok naga dan sosok harimau. Namun yang sangat powernya lebih tinggi itu sosok naga. Sosoknya ada di atas makam tadi. Oke, langsung saja kita akan melakukan mediumisasi nanti dengan mediator Mas Indra. Ya, ini mediator baru ya, mediator baru kita karena Mas Hasim sedang ada di Bali. Oke, untuk itu terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati. Orangan Didik. Oke. Seorang mulai biasa. Wes ngono. Oke. Sedulur Suryo Jati, kita akan coba untuk menarik sosok energi yang ada di makam Mbah Wiro. Meditasi dulu Mas. Meditasi tenang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka. Bismillah. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah. Benar ya, panjenengan ingkang wonten teng makam Mbah Wiro. Iya. Sosok Anda seperti apa? Nogo, warnanya kuning. Oh, kuning emas ya.
Anda yang menjaga di atas itu ya. Bagaimana ini tubuhnya sulit dikendalikan lah. Bentar. Bismillah. Oke. Kalau boleh tahu dengan siapa Mbak? Mungkin nama atau julukan. Nogo siapa? Bagaimana? Nogo siapa? Kurang jelas tadi. Kurang jelas Mbak. Bisa berubah jadi manusia Mbak. Biar bisa duduk enak. Kita komunikasi dengan nyaman. Oke, ini penuturan beliau, sosoknya naga berwarna kuning emas ya. Tadi memang ada di atas sosoknya cukup besar. Oke, alhamdulillah. Perkenalkan Mbah, nama saya Eko. Ya, saya tinggal di sini. Aslinya dari Jember. Saya ingin tanya-tanya sejarah tentang Mbah Wiro ini, Mbah. Tapi apa benar nama beliau bernama Said Abu Naim? Ya. Oh, sebentar. Oh, beliau asalnya dari mana, Mbak? Dari Kulon ya. Bisa disebutkan mungkin dari daerah mana? Mungkin orang tuanya itu awal pertama kali sebelum pindah ke tempat sini. Oh, dari Surabaya. Tapi apa benar Mbak, beliau ini masih keturunan dari Sunan Ampel? Iya. Kemudian di tempat situ bersama siapa saja beliau, Mbak? Oh, dengan murid-muridnya ya. Oh, dengan dulurnya juga. Itu makam yang di sebelah Said Ahmad dan Said Muhammad itu siapa beliau? Oh, salah satu saudaranya, bukan anaknya, Mbak. Anaknya. Anaknya yang mana, Mbak? Anaknya itu. Oh, anaknya Said Muhammad. Kalau yang Said Ahmad itu saudaranya. Oh, begitu. Di makam itu ada sosok apa saja, Mbak? Macan, ya. Oh, nogonya ada lagi selain banyak. Tadi saya lihat agak pendek itu naganya, agak apa? Naganya itu nggak panjang itu, tapi agak pendek itu. Tadi kalau boleh tahu nama mbahnya siapa, naga siapa tadi? Nogobar. Bisa diperjelas, Mbak? Nyandet nih, sinyalnya nyandet. Nogo Barat.
Oke, oke, sebentar. Bismillah. Oke. Dikuasai. Oke, masuk lebih dalam, masuk lebih dalam. Bismillah. Oke. Naga siapa tadi namanya? Belum jelas saya. Nogo Barat. Nogo Barat ya. Anda dari barat ya? Apa Anda dari Cirebon? Apa masih ada hubungan dengan naga emas? Sang Hyang Naga Emas. Yang mengikuti Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ada apa? Beliau hadir? Atau pimpinanku? Oh, itu pimpinan Anda ya. Sosok naga emas itu ya, yang dulu mengikuti Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di sini juga ada satu naga emas juga. Oh, di mana dia? Oh, Ngetan. Oh, di rumah saya mungkin. Mungkin lah ya. Oke, kita kembali ke membahas tentang Mbah Wiro ini. Dulu beliau ini apa ya, rumahnya atau tempat tinggalnya di mana, Pak? Di sekitar makam itu atau agak jauh, atau bukan di tempat itu dulunya tinggalnya itu? Roto-roto dari tempat itu ya. Kemudian setelah tua ada di situ, dimakamkan di tempat itu. Tapi dulu namanya daerah situ apa, Pak? Apa sama Gunung Gangsir atau ada nama lain? Desa apa? Oh, boleh dijelaskan sedikit? Oh, kok lirik sekali. Saya kurang mendengarkan. Desa. Ada apa?
Bagaimana tadi belum terjawab tapi desanya tadi. Desa. Desa Kuto. Desa Kudo. Godong. Oh Godo. Godong ya tadi desa Godong. Oh Godok. Gondong. Gondong atau godok. Godok ya. Godong. Oh Gondong. Oh desa Gondong. Ya. Mohon maaf. Ya. Gondong. Oh dulunya desa Gondong. Tapi banyak tahu tidak tentang itu sosok Syekh Abdurrahman atau Mbah Wali itu yang ada di Talun? Tahu banyak. Itu sejaman atau masih di bawah Mbah Wiro atau di atasnya? Sak dhuwure. Berarti Mbah Wiro ke situ sudah ada beliau ya. Maksudnya sudah ada makamnya ya. Berarti lebih tua Mbah Wali itu. Iya, ya mungkin sedikit lah yang mengikuti memang di tempat ini menjaga. Nggak tahu sejarahnya Mbah Wiro soal itu tadi ya. Mungkin ada yang bisa diceritakan kepada kami Mbah tentang Mbah Wiro Mbah, yang sekiranya penting untuk kami. Apa dulu beliau, bagaimana kesaktian beliau, bagaimana kira-kira dulu? Atau amalan yang sering beliau amalkan itu apa Mbah? Agar kami bisa meniru tentunya, kalau amalan pastinya bagus. Aurane putih kebiruan beliau ya. Cahayanya padang mencorong. Amalannya apa itu Mbak? Dengar nggak biasanya yang dibaca itu biasanya? Apa sering baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau baca hasbunallah wa ni'mal wakil? Yang mana? La ilaha illallah atau hasbunallah itu? Atau keduanya? Dibaca keduanya. Oh, dibaca keduanya ya. Mbaknya tahu tentang Ki Ageng Penanggungan? Itu masih leluhurnya beliau ya, masih leluhur Mbah Wiro ya. Iya benar berarti ya. Oh iya, tidak jauh dari sini. Iya lebih tua, lebih sepuh ya.
Tapi sosok yang menjaga di makamnya itu sosok apa, Mbak? Sosok macan, Macan. macan. Noganya kok nggak ada, Mbak ya? Kemungkinan sih ada, tapi kayaknya nggak di situ sekarang. Iya, jarang kuno. Tapi ada juga ya naganya. Warna apa itu? Naga apa itu? Apa? Nogone Biru. warna biru ya. Oh, berarti hampir sama dengan naga-naga Sunan Giri atau Sunan Muria itu. Ya. Kalau Kanjeng Sunan Ampel sendiri gimana? Naganya warna apa itu? Ya, maaf ya, kita sedikit melebar ini. Makanya warna emas, Kuning emas ya. Tapi di situ ada sosok yang sangat terang auranya, Ya. yang dari, kalau tidak salah itu sosoknya dari Laut Merah. Ya. Siapa nama beliau? Tahu mbaknya? Kawan ini bebeknya aku. Tidak berani membeberkan ya. Ya. Tapi benar ya itu dari Laut Merah ya. Ya. Kang Padang Cahaya nih. Iya. Kalau tidak salah itu beliau sering di masjidnya, di Ya. masjidnya. Cek. Lebih sering di masjid itu sosok itu. Begini Mbak, tentang naga itu ya, tentang naga. Paling banyak naga itu yang sosok seperti mbahnya itu di utara ya, jajaran utara ya. Ya. Utara. Kalau di selatan sendiri mungkin Selatan ono. Tapi ake-ake nogo. Nogo Ulo ya, ulo Nogo itu ya, yang tidak berkaki ya. Ya. Kalau di yang di sebelah selatan lebih cenderung pengikutnya Baruna ya. Ya. Kalau naga-naga seperti mbahnya ini gurunya siapa ini biasanya, Bang? Gak usah dibahas. Gak usah dibahas, oke. Tapi kalau tadi kan naga-naganya beberapa kan dari pusaka, Mbak. Ada tidak, Mbak, naga yang mengikuti saya? Artinya tidak dari pusaka. Ya ono. Ada juga. Ya. Warnanya apa itu, Mbak? Merah kehitaman. Oh, merah kehitaman. Ya. Yang mengikuti saya itu. Ya. Ada mahkotanya atau tidak? Atau bagaimana sosoknya itu? Agak detailnya itu. Tahu ciri-ciri nih. Oke, boleh. Ya. Kok warnanya kemerah-merahan, merah kehitaman. Merah kehitaman ya. Ya. Kemudian Ono. Tanduk nih. ada tanduknya. Ada sikile. Ada kakinya ya. Ya. Kemudian
sayapnya ada tidak? Ada sayapnya. Ya. Naganya panjang atau pendek? Panjang. Panjang. Oh panjang tapi ada sayapnya. Itu dari mana itu biasanya, Pak? Asalnya itu naga seperti itu. Suku Kulon. Dari Kulon. Ya. Oh dari daerah mana boleh disebutkan mungkin? Ujung Kulon. Ujung Kulon. Saya tidak tahu, saya tidak pernah ke sana ya. Tapi nggak tahu mengikuti saya. Ya. Sudah muslim atau belum, Pak? Coba disapa, Pak. Kalau jawab salam kan berarti muslim. Ya ini sedikit melebar ya, tidak apa-apa tapi ya kita untuk nambah wawasan saja. Nah, agar ada yang dibahas lah, agar lebih akrab dengan sosok naga ini. Kalau tidak salah lagi, beliau memberikan nama naga barat ya, tapi itu hanya sebuah kira-kira sebuah apa ya, julukan saja lah atau apa ya, agar tidak diketahui lah nama aslinya. Sosoknya memang naga warna kuning emas, memang energinya besar. Bagaimana? Oh sampun Islam ya. Komunikasi apa tadi, Mbak? Hanya salam saja atau tanya nama sih? Salam. Biasanya kan naga merah kehitaman itu kan negatif biasanya. Ini enggak ya, Mbak? Atau hanya warna saja, tidak melambangkan energinya? Warna itu. Kalau auranya warna apa beliau ini? Pancaran auranya, pancaran energinya biru. Oh, oke. Nah, kalau di tempat ini ada butonya tidak, Pak? Sosok buto di tempat ini. Ya, Ada. Dari pusaka atau? Suku. Oh, dari pusaka ya. Ya. Daerah gini ya, putune. Daerah sini ya. Ya. Oh, tapi sebelah sana kemarin saya kalahkan. Tinggal yang sebelah sini, Pak. Ya. Kapan-kapan lah. Oh, ini kadang sering di sebelah sini lah fotonya. Ya. Iya. Mungkin sekarang ya juga di situ mungkin memandang ke sini kayaknya. Ya. Tapi nggak mungkin berani dia masuk ke sini. Ya. Oke, mungkin banyak ada yang pesan yang ingin disampaikan kepada kami. Ini kita salam perkenalan, Mbah. Ya. Main-main ke sini tidak apa-apa, Mbahnya. Ini kan di sini kan ada temannya, Mbah. Mungkin satu perguruan mungkin. Ya. Bagaimana? Mungkin ada pesan-pesan kepada kamu, kepada saya. Oh, tidak ada ya. Oke lah kalau begitu, karena ini hampir maghrib, Mbahnya dipersilakan untuk meninggalkan raga yang Mbah masuki ini. Kapan-kapan kita bangun komunikasi lagi agar lebih nyaman lah. Mungkin nanti ada yang perlu saya tanyakan tentang Mbah Wiro ini, karena sementara saya belum banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan ya, karena tadi kita ziarah juga secara langsung lah, secara mendadak lah, karena ini juga malam Jumat.
sing hati-hati. Oke, insyaallah. Oke, mbaknya diperkenankan untuk keluar. Terima kasih mbak ya. Oke, assalamualaikum. Oke. Tenang dulu Indra. Oke, alhamdulillah. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Proses mediumisasi telah selesai dan mohon maaf sekali karena kita tidak bisa banyak menggali informasi tentang Mbah Wiro atau Said Abu Naim. Karena memang bahan kami untuk menanyakan tentang beliau itu sangat minim sekali, dan ya yang penting kami mencari informasi yang penting-penting saja lah, seperti asal usul beliau, nama asli beliau. Ternyata memang beliau bernama Said Abu Naim itu tadi, dan anak beliau itu yang bernama Said Muhammad itu tadi. Kalau Said Ahmad itu penuturan sosok tadi, itu saudaranya. Oke, kita akan coba tanya-tanya ke Mas Indra apa yang dilihat dan dirasakan. Monggo Mas Indra. Ya, Bagaimana? Sudah normal? Sudah ya? ya. Yang saya rasakan tadi, Oh, sebentar. oke. Saya rasakan tadi yang pertama itu badan terasa berat. Yang pertama sebelum kehilangan kesadaran, Mas. Ya, sebelum kehilangan kesadaran ya. Badan terasa berat, seperti tertekan gitu oleh energi yang besar. Yang kedua, saya lihat sosoknya itu sisiknya warna emas. Ada tanduknya juga. Tanduknya gak salah 2. Ada kakinya. Ada kakinya. Ya. Terus yang kedua saya lihat itu ada kayak naga, tapi di apa ya, yang beda lagi naganya, Mas. Beda lagi naganya. Terus yang Di area makam itu tadi, tapi ya. enggak, kayak di apa ya, di sebelah masjid atau makam gitu, tapi bukan makam yang Mbah Wiro itu tadi. Oh, bukan di Mbah Wiro itu tadi. Bukan. Terus ada yang sosok seperti apa ya, orang, cuma cahayanya itu sangat terang. Oh, itu di Masjid Sunan Ampel mungkin. Terus yang terakhir saya lihat itu kayak buto gitu. Bagaimana sosoknya, butonya bagaimana? Sosoknya itu kayak tinggi besar badannya. Itu ada taringnya. Matanya itu besar, Merah? Enggak. merah, sedikit merah tapi nggak terlalu merah. Enggak terlalu merah ya. Nggak terlalu merah. Terus saya lihat itu kayak energinya itu buto itu sangat negatif, kasar gitu, Mas. Enggak terlihat enggak warna auranya? Nggak terlihat, Mas. Terlihat ya. Terus ya itu, Mas, bicara. Lihat tuh sosok naga warna merah itu. Kalau naga saya lihat cumanya nggak anu, Mas, nggak lihat warnanya, cuma lihat bentuknya saja. Bagaimana bentuknya itu? Bentuknya itu panjang, Ya. kayak ada apa ya, di kepalanya itu kayak ada apa ya, Mahkota? Bukan. mahkota tapi kecil gitu, Mas, agak kecil, agak nggak ke mahkota. Terus ada kakinya juga, warnanya nggak saya lihat itu, kayak kayaknya samar-samar bentuknya, kayak Ada sayapnya? ada. Oh, itu Raja Naga kalau nggak salah. Nah, itu saja yang saya rasakan tadi. Yang setelah berat itu saya kehilangan kesadaran. Sempat lihat di sini juga nggak? Sempat lihat ada kayak
buto yang di rumah ini nggak lihat? Nggak lihat Mbak, kalau buto itu. Ya yang saya lihat itu kayak apa ya? Keris gitu Mas. Apa? Kayak keris yang keris itu. Tapi saya nggak tahu keris yang mana Mas. Itu kayak ada naganya gitu Mas. Kuning. Iya. Oke. Oke, karena sudah maghrib, kita percepat, dan tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Indra ya. Oke, alhamdulillah wa syukurillah. Kita akhiri perjalanan kita, syuting kita di makam Mbah Wiro. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.